سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار سمعنا مناديا ينادي وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk manusia, untuk manusia, untuk sehari Salam Ustaz Ridha Muhammad bin Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya kami boleh bersilaturahmi ke Masjid Jami Al-Muhajirin Perumahan Bukit Waringin. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian pada acara pada Isya ini saat ini. Dan tak lupa tentunya yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin beserta pengurusnya, dan juga yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Jami Al-Muhajirin beserta pengurusnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hengki. Saya perwakilan dari Yayasan Nazula Cinta Berbagi. Dan di sini saya juga bersama dengan tim
ada Mas Budi dan juga ada Mas Irfan. Dan di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai Yayasan Nazullah Cinta Berbagi, yang dimana Yayasan Nazullah Cinta Berbagi ini sendiri dibentuk dari tahun 2023 dan Bapak Ustadz Riza Muhammad sendiri selaku pemiliknya. Yayasan Nazullah Cinta Berbagi memiliki misi yaitu menebar kebaikan melalui wakaf Al-Quran ke seluruh pelosok negeri. Yang maksudnya di sini kami melalui safari dakwah ini ingin mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian untuk dapat melakukan kebaikan untuk sesama dengan berpartisipasi dan menjadi bagian dalam kegiatan wakaf Al-Quran, yang dimana dengan mewakafkan Al-Quran senilai 100.000 persatuannya, untuk nanti kami akan distribusikan atau donasikan ke pondok pesantren dan masjid-masjid yang membutuhkan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Setiap melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dan untuk wakaf Al-Quran ini sendiri nanti adanya di akhir acara Bapak Ibu, dan bila di tengah acara nanti terlebih dahulu untuk infak atau sedekah. Dan bagi yang sudah berwakaf Al-Quran nanti, insya Allah akan dapat kesempatan untuk didoakan langsung oleh Bapak Ustadz Riza Muhammad di akhir acara ini satu persatu menurut hajatnya masing-masing. Jadi kami harapkan dari Bapak Ibu jangan ditunda lagi dan jangan sampai nggak ikut ambil kesempatan ini. Sebagai informasi tambahan, safari dakwah yang kami lakukan ini bersifat gratis, tetapi hanya untuk masjid dan majelis taklim. Jadi bila mana nanti Bapak Ibu ingin kembali menghadirkan Bapak Ustadz Riza Muhammad di setiap acara masjid dan majelis taklimnya, boleh nanti di akhir acara kami akan memberikan kartu nama untuk Bapak Ibu bisa hubungi dan dibuatkan jadwalnya. Baik, demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan mengenai misi safari dakwah ini, dan untuk kemudian acara akan saya lanjutkan kepada Bapak Ustadz Riza Muhammad. Waktu dan tempat kami persilakan. Dan terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian atas perhatiannya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan untuk Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ingatlah kepada Allah, Allah pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan padamu. Jangan ingkar, apalagi berkhianat kepada kebaikan Allah yang sudah kalian rasakan. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jangan pernah berkata orang yang dikubur itu mati. Orang yang dikubur itu hidup dengan alam yang bernama alam barzakh.
mereka mengalami kehidupan baru ketika kematian sementara. Setelah sampai di kuburnya, ruh kembali ke jasad. Mereka hidup atas izin Allah. Setiap kalian pasti diuji dengan khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan uang, wal anfus, meninggalnya orang-orang yang Anda cinta. Cepat atau lambat, setiap orang akan dapat kabar duka cita. Cepat atau lambat, rumah-rumah kalian akan menjadi rumah duka. Kau ditinggalkan atau meninggalkan. Kabarkan gembira bagi yang sabar ketika ujian melandai. Siapakah orang yang sabar? Ketika ada musibah, ia ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, milik Allah, dan akan kembali ke Allah. Demikianlah orang-orang yang taat akan mendapatkan rahmat dan kebaikan, dan dialah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah dari ayat 152 sampai dengan ayat 157. Saya berdoa semoga yang hadir di tempat ini insya Allah memiliki ketahanan mental dan spiritual yang cukup hingga kuat untuk menghadapi ujian dan fitnah akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adhim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahdi wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Belajarlah kepada Luqman. Luqman itu bukan nabi, Luqman itu bukan rasul, Luqman itu hamba sahaya. Kalau dilihat dari fisiknya tak ada ketampanan dalam dirinya, tapi dicintai Allah sampai namanya diabadikan menjadi nama Al-Quran yang disebut surat Luqman. Apa yang membuat Luqman itu hebat? Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tetapi namanya diabadikan untuk dekat dengan Allah karena Luqman itu pandai bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Yang pandai bersyukur maka nikmatnya akan dikembalikan kepada hidupnya, rezekinya bertambah dan melimpah. Luqman itu mengajarkan anak-anaknya satu kalimat, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, jangan mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kejahatan dosa yang paling besar. Hormati kedua bapak, ibu orang tuamu, sayangi keduanya,
sebab dialah yang berjasa untukmu, lebih-lebih ibumu yang mengalami kelelahan saat mengandung, melahirkan dan menyusui. Bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tua. Surat Luqman surat 31 ayat 12, 13 dan 14. Salah satu ketahanan mental dan spiritual adalah syukur. Salah satu ketahanan mental dan spiritual adalah berbakti kepada orang tua. Siapa yang memuliakan ibu bapaknya, demi Allah, ridho Allah bersamanya dan hidupnya pasti bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin. Fa in tanazza'tum fi syai'in, kalau engkau punya masalah, farudduhu ilallah, kembalikan masalahmu, cari solusinya pada Allah, wa Rasul, dan Al-Quran. Berarti Quran dan hadis adalah ketahanan mental dan spiritual. Siapa yang hidupnya di bawah naungan Al-Quran, demi Allah bahagia. Siapa yang hidupnya di bawah naungan hadis, petunjuk Nabi, insya Allah bahagia. Surat An-Nisa ayat 59. Inilah judul kita malam ini, membangun ketahanan mental dan spiritual. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma ra'amna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal Kemarin sempat dihebohkan dengan seorang ibu yang berjilbab lebar, ibu yang menutup dirinya dengan cadar, meracuni 4 anaknya sendiri karena tak mampu secara ekonomi. Setelah meracuni ke-4 anaknya, dia bunuh diri. Ini menandakan belum tentu yang berjilbab punya mental yang kuat menghadapi masalah. Belum tentu yang bercadar mentalnya kuat untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Kemarin di Cianjur, gara-gara hutang cekcok dengan istrinya senilai 100 juta, seorang suami memutilasi istrinya sendiri. Setelah dipotong-potong, dagingnya dijual ke tetangganya. Ia katakan itu daging sapi, padahal daging istrinya sendiri. Ternyata banyak berpeci, berjenggot, jidatnya hitam,
belum tentu sanggup menghadapi masalah dalam kehidupan. Banyak akhir-akhir ini beragama cuman penampilan, jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya pantas judulnya ketahanan mental dan spiritual, karena memang banyak orang yang saat ini mengaku Islam tapi mentalnya rapuh. Banyak yang mengaku hamba Allah tapi gak kuat menghadapi ujian dan cobaan. Itulah materi kita kali ini. Tetaplah bersama Allah, tetaplah hidup dengan Allah, agar semua ujian dan cobaan yang menimpa kita bisa kita lewatkan dengan besar hati dan tetap istiqomah. Mari kita awali dengan berdoa malam ini. Semoga rumah tangga kita kuat ya. Cobaan rumah tangga itu macam-macam. Ada yang diuji dengan orang ketiga, ya nggak sih? Hadirnya wali wanita maling suami. Ada yang rumah tangganya digoyang dengan selingkuh. Ada yang rumah tangganya digoyang dengan ekonomi. Ada yang rumah tangganya digoyang dengan anak-anak yang sakit. Kalau tidak memiliki ketahanan yang cukup, maka kita akan ambruk dengan musibah dan masalah. Tetaplah bertahan, tetaplah bertahan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sebab Allah tidak akan meninggalkanmu dan Allah tidak pernah membenci. Kita awali dengan berdoa. Semoga kajian ini mengantarkan kita untuk kuat hingga kematian menjemput. Kita angkat kedua tangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, a'udzu bika minal ajzi wal kasal, a'udzu bika minal jubni wal bukhl, a'udzu bika min waladatid daini wa qahri rijal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga doa ini melangitkan hajat kita, melancarkan rezeki Anda, rumah tangganya dicukupkan, suami istri saling mencintai dan menyayangi, uang belanjanya ditambah, utang dan cicilannya lunas, segera berangkat ke Baitullah, suaminya royal dan tidak pelit, semakin taat dan setia, istrinya makin soleha dan tidak materi, dan insya Allah anak-anaknya menjadi penyujuk jiwa.
Alhamdulillah. Apa yang sering menjadi masalah terbesar dalam rumah tangga? DUIT alias Masya Allah. Kok ibu hafal? Tak usah pusing kalau perempuan bertingkah gara-gara duit ya. Karena memang fitrahnya, syahwatnya perempuan adalah duit. Jadi gak usah heran kalau ada istilah ada uang abang, tak ada uang. Oh ya ini, begini. Jadi memang begitu fitrahnya Pak. Ibu, kalau fitrahnya Bapak, syahwatnya itu perempuan. Laki-laki itu lemah dengan perempuan. Seringkali laki-laki itu terjebak dengan fitnah perempuan. Dan sebaliknya, seorang istri itu fitnahnya adalah duit. Kesetiaanmu diuji dengan ekonomi. Itu kenapa istri yang ridho dengan apa yang dibawa suami, rela hidup apa adanya, bersyukur atas semua apa yang diberikan suami, itu istri yang TOP alias top banget gitulah. Tapi tidak semua begitu Pak, karena fitnah dunia ini membuat wanita terpengaruh aspek-aspek materi, sehingga apa? Materi menjadi dominan daripada cinta. Ibu, biar suami jelek yang penting banyak. Biar suami hitam kulitnya yang penting sering kasih. Masya Allah. Suami jarang pulang sibuk kerja ninggalin istri nggak apa-apa. Yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Wow, ternyata suamimu nggak penting-penting amat ya. Iya kan? Yang paling penting bagimu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini materinya duit ya. Ayo, kita akan biasakan untuk membuat ekonomi rumah tangga rezekinya lancar. Bagaimana ketahanan dalam rumah tangga agar rezekinya lancar? Ada tuntunan dari Al-Quran Pak, surat Al-Baqarah 274. Ini Bapak boleh menjadi amalan yaumiyah, amalan harian. Al-Baqarah 274 tentang kunci rezeki rumah tangga yang terus berputar dan tidak putus. Apa kata Allah? Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang bangun tidur sedekah setelah sholat subuh, mau tidur sedekah setelah sholat isya, insya Allah rezekinya lancar. Keterangan ayat ini, sedekah tidak boleh kurang dari 2 kali, minimal sehari 2 kali, bangun tidur dan akan tidur. Coba dipraktekkan menjadi amalan yaumiyah. Habis subuh sedekah, habis isya sedekah, insya Allah rezekinya lancar. Semoga mulai malam ini akan menjadi amalan yaumiyah. Yuk kita biasakan mulai malam ini kita sedekah sampai selamanya. Setiap isya sedekah, insya Allah dilancarkan. Akan ada panitia nanti bawa kantong yang berwarna putih, masukkan sedekah Anda, nggak usah repot-repot, yang penting banyak. Ya, sambil bersedekah kita berselawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isir wa dhali anta misbahus suduri Allah ya nabi salawat ya Rasulullah salawat ya Habib salawat سيدنا محمد وأسلم وأخرجنا من بين Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Apa kabar mental? Udah tangguh? Mentalnya udah kuat? Apa mudah baper? Dikit-dikit bawa perasaan?
Apa kabar mental? Apakah sudah sekuat baja atau letre kayak kerupuk? Umat Islam diajarkan untuk tidak triple L, letih, lesu, loyo. Umat Islam tidak pernah diajarkan untuk lemah, tetapi harus tahan banting menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu. Perempuan pun begitu, harus strong, tangguh di tengah deburan ombak ujian dalam hidup kalian. Inilah materi kita kali ini. Apa kunci dari ketahanan mental? Apa kunci dari ketahanan spiritual agar kita mampu menghadapi setiap ujian dan masalah? Sebab setiap hidup pasti diuji. Setiap Anda dan saya pasti punya masalah. Yang pasti kalau ada masalah jangan datang ke pegadaian. Walaupun berjanji mengatasi masalah tanpa Allah. Halo. Semoga kita tangguh dengan ujian-ujian yang akan datang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam takzim kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, Ketua DKM. Insyaallah. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan saya hadir di masjid ini dan menatap hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Selama ini cuma nonton gue di TV, ya gak sih? Sekarang udah lihat aslinya, ya kan? Dan ternyata OMG, hello. Halo. Just information. Jadi sebenarnya masjid ini nggak ngundang gue yang nawarin diri. Terus Pak DKM-nya oke, nanya dong berapa apanya, ya gak sih? Saya bilang gratis. Wow. Jadi acara ini tidak membebani masjid dengan apapun. Insya Allah biarkan Allah yang membalas semua. Yang penting teruslah memperbaiki diri dengan ilmu, mencari wasilah agar semakin dekat kepada Allah. Insya Allah. Jemaah, apa kunci dan konsep dari ketahanan mental dan spiritual? Kuncinya adalah zikir dan pikir. Halo, bawa pulang itu aja. Zikir dan pikir. Sekali lagi, zikir dan pikir. Kalau sudah 3 aspek ini Anda bawa pulang malam ini, insya Allah kita siap menghadapi akhir zaman. Ibu, di luar sana kejahatan luar biasa. Dunia ini siap memangsa keluarga Anda. Dunia ini liar jamaah. Kalau kita tidak punya ketahanan yang bagus secara spiritual, hancur keluarga. Ada komunitas baru namanya Fantasi Sedara. Hati-hati. Fantasi Sedara. Komunitas yang menghalalkan seorang ibu kandung bersetubuh dengan anak kandung laki-laki. Komunitas yang membuat sensasi bapak kandung tidur dengan anak kandung perempuan. Komunitas yang merusak keluarga, adik kandung berzina dengan kakak kandung.
Dunia itu liar, Pak. Kalau Anda tak berhati-hati dan tidak mempersiapkan generasi dengan cukup, hancur mereka dengan fitnah. Komunitas ini terus berkembang. Kenapa? Sudah mulai bosan mencari orang lain. Ia mencoba untuk berfantasi dengan saudaranya sendiri, bahkan berfantasi dengan ibunya sendiri, bahkan berfantasi dengan bapaknya sendiri. Bagaimana Anda bisa tidur, Pak? Bagaimana Anda bisa tenang kalau setiap detik anak-anak Anda dan keluarga Anda terancam dengan situasi yang tidak enak? Itu kenapa kita perlu ketahanan. Agar apa? Fitnah akhir zaman tetap kita bisa lewati dan di bawah naungan keridhaan Allah. Zikir, dan pikir. Kamu jangan bingung, balik-balik lah dia. Jamaah, yang pertama adalah zikir. Zikrullah artinya mengingat Allah. Konsep ketahanan mental dan spiritual, hidup yang menenangkan, hidup yang membahagiakan adalah tidak lepas dari mengingat Allah. Bapak buka surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan banyak mengingat Allah, maka hatinya Allah buat menjadi tenang. Sesungguhnya dengan banyak mengingat Allah membuat hatimu menjadi bahagia. Ini udah jelas harga mati. Hidup mau bahagia menghadapi situasi apapun selama Anda mengingat Allah, berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah. Santai. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak pernah membenci. Bapak tahu keluarga Rasul itu makan 3 hari sekali, Pak. Halo, keluarga Rasulullah itu makan 3 hari sekali. 2 harinya diikat dengan tali yang dikasih batu. Apakah istri Anda terima makan 3 hari sekali? Halo, apakah Anda terima makan 3 hari sekali? Oh Allah, kenapa mereka bisa kuat mentalnya, Pak? Kenapa mereka bisa tangguh mentalnya? Istri-istri Nabi makannya 3 hari sekali, 2 hari diikat dengan tali yang ada batu. Saking lapar. Kenapa mereka kuat mentalnya? Karena satu, zikrullah, ingat kepada Allah. Tidak semua situasi ekonomi rumah tangga itu selalu happy, besti. Ya gak sih? Yang namanya rumah tangga seperti roller coaster, kadang naik, kadang turun. Bukan turun lagi, nyungsep. Ya enggak? Kalau Anda dan saya tak punya ketahanan mental, udah bunuh diri di tengah jalan. Karena apa? Gak kuat dengan situasi. Ibu, belajarlah kepada kisah-kisah teladan daripada istri-istri para nabi dan rasul. Dia kuat mentalnya menghadapi segala sesuatu. Kira-kira Bapak kalau nggak dimasakin istri marah nggak, Pak? Oh, nggak salah. Ibu, Rasulullah sering tuh, Pak, kalau sudah giliran menemui istrinya, ia bertanya, ada makanan? Aku lapar. Nggak ada ya Rasul. Ya sudah, aku puasa. Wow. Kira-kira suami Anda gitu nggak?
Masya Allah. Begitu hebatnya lah, dia nanya, ada makanan nggak? Aku lapar. Nggak ada, kata istrinya. Ya sudah, aku puasa. Masya Allah. Begitu hebatnya mental mereka. Karena apa kuncinya? Zikrullah. Selalu berzikir kepada Allah. Orang yang banyak mengingat Allah, secara otomatis Allah kuatkan mentalnya. Nabi berkata, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, segala urusannya itu baik, segala kejadiannya itu baik. In asbatu sarra'u syakara fakana khair lahu wa in asbatu dirra'u sabara fakana khair lahu. Ketika dilapangkan rezekinya, dia bersyukur. Ketika disempitkan rezekinya, dia bersabar. Ya udah, ada makan, nggak ada puasa, repot amat. Apakah ada begitu? Enggak juga. Ya Allah, akhir zaman ini orang-orang mentalnya makin rapuh, makin kesini makin gak karuan. Energi sabar sudah hilang, energi syukur sudah tipis. Yang ada di benaknya hanya happy dan kebahagiaan. Padahal ketenangan itu tidak selamanya harus bisa dibayar dengan harta dan benda. Betul? Ketenangan itu di sini, maka kebahagiaan itu zikrullah, dengan banyak mengingat Allah. Fadzukuruni adzkurkum, kau ingat padaku, aku pun ingat padamu. Washkuruli wala takfurun, perbanyak syukur, karena syukur adalah energi yang akan mengembalikan kebaikan dan kebahagiaan pada orang itu. Ibu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Pertolongan yang paling baik untuk mental itu adalah sabar dan sholat. Kalau ada apa-apa, senang, bahagia, berduka, sedih, udah sholat aja. Menerima kabar buruk, sholat 2 rakaat. Sedih, sholat 2 rakaat. Karena perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholat. Kita ini mau ngapa-ngapain, cepat-cepat aja ingat kepada Allah. Karena situasi-situasi yang terlalu gembira dan terlalu sedih juga gak bagus. Begitu ada masalah, ambil sajadah, wudu, sholat 2 rakaat. Perintah Allah itu namanya sholat mutlak. Apa itu sholat mutlak? Sholat ketika ada masalah, kau minta pertolongan kepada Allah. Jadi ketahanan mental yang paling bagus itu adalah sholat. Coba Bapak buka surat Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya dijaga dengan baik, insya Allah urusannya pasti semua akan baik. Kalau sholatnya menjadi prioritas, ibadah lain pasti diterima. Kalau sholatnya bagus, ibadah yang lain ikut bagus. Kalau sholatnya berantakan, hidup Anda pun berantakan. Masalahnya, apa kabar sholatmu? Halo, sholatnya bagus kagak? Bagus apaan? Ibu, sholat yang bagus itu ada ketentuan dan syaratnya, guys.
Apa sih sholat yang membuat mental kita kuat? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ternyata sholat yang membuat mental kita kuat itu sholat yang khusyuk. Sholat itu kan ngobrol, iya sih? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala syukur kupanjatkan kepada Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku menyembah hanya padamu dan aku hanya minta pertolongan padamu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ya Rabb ke jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, ke jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairal ladzi maghdub alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau tidak ridhoi dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kalau ibu ngobrol begini asyik. Masalahnya kenapa Anda tidak asyik? Karena Anda tak tahu apa yang diobrolin. Ya nggak sih? Coba Besti kalau lagi cerita. Enaknya. Kenapa? Karena obrolannya asyik. Pertanyaannya, apakah selama Anda sholat asyik? Tidak asyik, karena Anda tak tahu artinya. Sholat nggak tahu artinya. Kan sholat itu ngobrol. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Artinya Sadaqallahul azim. Nah itu aja ente nggak ngerti. Gimana mau nikmat apa yang Anda ucapkan? Anda nggak paham. Itu yang membuat sholat Anda percuma. Sholat itu ngobrol Besti. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Artinya, nah, coba kalau Anda nggak paham, Anda nggak ngobrol. Rabbi firli, ampuni aku ya Rabb. Warhamni, sayangi aku ya Rabb. Kasihani aku. Wajburni, tutup aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Wahdini, beri petunjuk aku. Halo. Jadi selama ini Anda sholat itu Anda nggak tahu apa yang dibaca. Belum lagi imamnya kadang bacaannya panjang. Anda begini pikirannya lama kali. Aduh, penat gue. Kenapa Anda bilang lama kali? Karena Anda tak tahu yang dibaca. Kalau Anda menikmati bacaan dengan artinya, demi Allah, nikmat. Iya Bang. Selama ini banyak orang sholat tapi nggak bisa menikmati karena nggak khusyuk. Kenapa dia nggak khusyuk? Karena dia nggak tahu apa yang diobrolin. Ibu, anak itu paham nggak? Bingung kan? Nah begitu Anda sholat tak tahu artinya juga bingung. Ayo dong, perhatikan. Fawailul lil musallin. Berapa banyak orang yang sholat tapi celaka.
alladzina hum an salatihim sahun, karena dia lalai. Kenapa dia lalai? Sholat pikirannya kemana-mana. Kenapa sholat pikirannya kemana-mana? Karena tidak paham. Coba Bapak gimana mau bahagia, sholatnya aja modelnya begitu. Ibu, zikrullah itu indah kalau kita paham dan mengetahui. Mengingat Allah itu luar biasa. Quran itu petunjuk, Pak. Coba Anda baca surat Yunus 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, Quran itu al-mau'idah, nasihat. Di dalamnya ada obat yang menyembuhkan penyakit hati, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Quran itu sumber penyelesaian masalah. Selama ini Anda bingung cari solusi, padahal solusi hidup Anda ada di Al-Quran. Tetapi kenapa Anda tidak mengerti? Karena Anda tak tahu artinya. Itu masalahnya. Yasin wal Qur'an innaka laminal ala siratin tanzilal. Artinya Allahu Akbar. Baca Yasin dibolak-balik dari tahun abad ke abad, tetap tak tahu artinya. Nah, bagaimana hidup kita begini, jamaah? Ibu, ternyata zikir mengingat Allah itu tidak sesimpel yang kita punya. Zikir yang benar itu Anda berdialog dengan Tuhan Anda karena Anda paham apa yang dibicarakan. Sholat itu doa, sholat itu permintaan, sholat itu permohonan. Ada banyak keinginan yang Anda utarakan dalam sholat itu. Sami Allahu liman hamidah. Artinya Sami'un. Sami Allahu liman hamidah artinya parah. Gimana begini ceritanya zikrullah? Jamaah, baca Quran itu dialog loh. Jangan asbun, asal bunyi. Orang selama ini baca Quran lip service, baca beberapa juz, 3 juz. Cepet amat, paham? Enggak. Ya Allah, dapat pahala sih iya, 1 huruf 10, tetapi enggak cukup cuma dapat pahala, sebab Al-Quran adalah al-mau'idah, nasihat yang akan menyelesaikan masalah. Jamaah, Masya Allah, kalau kita betul-betul menjadi muslim yang kafah, memperbaiki diri secara kualitas, menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah dan khusyuk dengan ibadahnya, insya Allah hidup bahagia. Zikir, ingat kepada Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Konsepnya adalah perbaiki kualitas sholat. Setelah kualitas sholat diperbaiki, kuantitas sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana sifat sholat Nabi 24 jam non-stop siang dan malam? Mesti tahu tuh Pak, sholat apa saja yang dikerjakan Rasulullah 24 jam non-stop. Tahu nggak? Kenapa Rasulullah orangnya tenang? Santun, santai, karena sholatnya baik.
Bagaimana sholat yang baik? Tadi kita sudah berbicara tentang kualitas, paham apa yang Anda baca, dialog kepada Tuhannya. Yang kedua, ikuti sholat Rasulullah. Bagaimana sholat Rasulullah? Diawali bangun jam 3 pagi. Ngapain bangun jam 3 pagi? Al-Isra 9. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Rasulullah tidak pernah absen sholat tahajud. Karena tahajud duduk di nomor 2 setelah sholat wajib. Pertanyaannya, apakah Anda juga gak pernah absen? Bangun Mbak. Tahajudnya apa kabar? Kadang-kadang setahun sekali Ustaz. Pas bulan Ramadan doang. Sekelas Nabi yang levelnya surga, kesayangan Allah, tahajud yang gak pernah putus. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Dia melihat sholat Rasulullah malamnya itu lama sampai betisnya bengkak, kulitnya pecah. Fakultu lahu lima tasna'u hada ya Rasulullah. Berkata kepada suaminya, kenapa sholatmu sampai begitu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Afala aqulu abdan syakura. Aku ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Wow. Anda pernah sampai bengkak sholatnya? Tapi Anda pernah bengkak? Pasti gara-gara asam urat. Ya Allah Pak, kok kita ini jauh sih Pak? Sekelas Nabi sampai aduh ya Allah betisnya bengkak. Saking nikmatnya berlama-lama berdialog dengan Tuhannya. Bapak nggak usah bengkak deh Pak, lebay banget kayak kalau bengkak ya. Rutin aja tahajud tiap malam itu udah keren banget. Halo, apakah mulai malam ini kita bisa istiqomah dengan salat tahajud? Nggak usah banyak-banyak, 11 rakaat saja. Mesti protes juga 11 rakaat. 8 tahajud, 3 witir. Kalau 2 boleh nggak? Boleh. Lebih baik sedikit tapi istiqomah. Tahajudnya Nabi luar biasa. Jemaah, habis tahajud kebiasaan Rasulullah apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Membaca Quran sebelum adzan subuh. Mantap. Baca Quran setelah tahajud, aduh jernih, sunyi suasana. Masalahnya Ustaz, saya nggak bisa ngaji. Bapak ada yang nggak bisa baca Quran Pak? Ada Pak? Bapak jangan malu-malu deh nggak ulang. Nah gimana Bapak nggak bisa baca Quran Pak? Ibu ada yang bisa baca Quran? Ada. Kok menegurkan cipta semuanya? Nikmatnya baca Quran itu luar biasa. Kebiasaan Nabi baca Quran sampai adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Habis adzan beliau ke masjid, sholat berjamaah. Sebelum ke masjid beliau mengerjakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Di mana beliau kerjakan sholat sunnah? Di rumah. Nabi tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di masjid.
karena rumah beliau tinggal selangkah ke masjid. ini rumah dia, ini masjid. Tetapi kalau sholat 5 waktu beliau selalu di masjid. Bapak ini kebalik, 5 waktu kadang di rumah. Nggak boleh 5 waktu di rumah. Warka'u ma'arroki'in, buat laki-laki harus rukuk berjamaah bersama orang-orang yang rukuk. Kalau perempuan, waqarna fi buyutikunna, wajib meramaikan rumah dengan ibadah. Memang perempuan itu di rumah, laki-laki di masjid. Nabi begitu, habis qobliyah subuh keluar dari rumahnya, sholat berjamaah. Bilal yang adzan dan Bilal yang qom. Habis subuh, Nabi ngapain? Kok tidur? Itu situ kali ya. Kok tidur itu? Jamaah, apakah ada larangan tidur setelah sholat subuh? Ya. Kalau Anda sering melakukan akan kena serang penyakit pikun. Orang yang sering tidur setelah sholat subuh mudah lupa. Ibu, apa yang dilakukan Nabi? Man sholat subha fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, tetap duduk di tempat berzikirnya, fadzukurullah, dilanjutkan untuk berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit di waktu syuruk, thumma shalla rak'ataini, menutup dengan 2 rakaat salat isyraf, kana ka'ajri hajjata wa umrah, Anda pulang dengan pahala haji umrah. Wow, kok tidur? Nabi itu nggak pernah tidur setelah subuh, karena sholat setelah subuh, tidur setelah subuh itu sumber penyakit. Orang yang sering tidur setelah sholat subuh ringkih badannya, pantas cungkring. Ibu, sengantuk-ngantuknya ibu, jangan tidur setelah subuh loh ya. Bawa aktivitas ngapain kek, secapek-capeknya jangan tidur. Karena itu hadis yang melarang tidur setelah subuh. Kalau sudah syuruk, nggak apa-apa tidur. Atau lebih baik setelah sholat duha. Setelah syuruk pulang ke rumah, kerjakan sholat duha 4 rakaat. Nabi berkata, siapa yang mencukupkan duhanya 4 rakaat, dicukupkan rezekinya sehari. Sholat duha mencukupkan rezeki. Pertanyaannya, rutin tidak? Kadang-kadang. Bapak duhanya rutin nggak Pak? Tantin-tantin mulu deh dari tadi. Heran gue. Tolong dong Pak, rutinkan 4 rakaat, karena fadilah dari duha 4 rakaat dicukupkan rezeki Anda hari itu. Ya Bu ya. Dan Nabi berkata, di dalam tubuh manusia punya 360 sendi. Salah satu hak sendi adalah dengan sholat duha 2 rakaat. Kalau tidak sholat duha, Anda gampang terserang penyakit tulang. Makanya sekarang sholat sudah pakai kursi. Berdiri dari duduk, udah duduk, berdiri udah nggak enak. Itu tandanya Anda kurang sholat duha. Demi Allah, kalau sholat duhanya baik, tulang Anda sehat. Ini hadis Nabi.
360 sendi dalam tubuh harus disedekahkan. Sebaik-baik sedekahnya adalah sholat duha 2 rakaat. Jamaah, kalau sholat duha bebas, mau tidur boleh, aktivitas kerja boleh, pengajian boleh, cuman saya titip aja, tidak usah bikin majelis ghibah alias ngomongin Halo, halo, para jilbabers, tolong angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ternyata para hijabers ini luar biasa. Jilbabnya lebar, mulutnya. Ibu bisa nggak sih, Bu, tidak melakukan dosa yang satu itu? Bisa nggak sih? Nggak percaya gue. Janji sekedar janji, lama-lama jambu, janji busuk. Bilangnya bisa, begitu keluar dari masjid, ya Allah, gibahin lagi. Halo, halo. Ya Allah, kenapa? Di foto backdrop Ustadz itu putih banget ya? Iya. Kok lihat aslinya hitamnya? Ya, mulutnya itu lah. Heran gue. Emang nggak ada topik yang lain ya? Aduh. Ibu, perempuan itu ada. Udah duduk di kondangannya, nggak duduk di paling depan, kasih kursi VIP. Pengantinnya udah keluar tuh. Iya, itu lakinya. Iya. Ampun, bener tua banget ya. Iya ya. Ih, kok tua banget. Dijodohin kan. Oh, ya Allah, mulutnya. Halo. Kok ada aja yang diobrolin? Itu ghibah. Ghibah itu dosa. Seperti makan bangkai. Stop ngomongin orang. Ghibah itu apa? Kau berbicara sesuai fakta. Kalau tidak sesuai fakta namanya fitnah. Ada orang pendek, pendek ya. Ghibah itu emang pendek, tapi itu ghibah, nggak boleh. Halo, jangan ya. Ibu kalau jalan diem aja, mulutnya diem. Heran saya. Ada dagang siomay, aduh, kayaknya enak deh. Iya, kita datang yuk. Ih, kenapa? Kok kayaknya bau sih ya? Astagfirullahaladzim. Masalah ketek juga didiskusikan. Heran gue. Halo, ini lagi umroh, yang namanya tahu pendempet-dempetan tuh. Ada orang India, ya kan, sukanya bawang bombay. Dia gini, mau muntah gue. Kenapa? Gila itu ketek babangkai katanya. Astagfirullah, nggak perlu digituin. Ibu, diam ya. Sekarang belajar diam. Karena itu dosa. Itu yang membuat Anda nggak bisa bangun malam. Karena bermaksiat di pagi hari. Dikasih makanan, yang namanya tetangga ingin kasih makanan ya, telepon-teleponan, dapat makanan dari Bu Sari. Dapat. Ayamnya gimana?
Hah? Ayamnya gimana? Ya Allah, dia cerita dong ayamnya keras, ya Allah. Astagfirullah. Ibu gak merasa ya melakukan dosa yang luar biasa itu? Kok enak ya? Makanya saya tidak suka perempuan tuh ngumpul-ngumpul. Karena kalau sudah ngumpul begini nih, isinya adalah dunia dalam berita, berita dalam. Mulai dari istri Pak RT diomongin juga tuh. Ya Allah. Gini kelakuannya ibu-ibu begini Pak. Kalau bapak gimana? Bapak enggak kan? Enggak jauh beda maksudnya. Ternyata bapak-bapak itu lebih parah loh Bu. Saya pikir laki-laki ini kan gak suka begitu-begituan ya. Ternyata enggak juga. Duduk nongkrong di pinggir jalan, yang diomongin orang lain juga. Bawa motor baru, Allah. Lalu juga kredit. Wah ya Allah, kok bisa itu loh. Jamaah, satu hari tanpa berbuat dosa, Masya. Satu hari tanpa maksiat, luar biasa. Makanya kalau besok kira-kira ngumpulnya di bulan dosa, nggak usah kumpul, udah di rumah aja tidur nunggu adzan duhur. Begitu adzan duhur, sifat sholat Rasulullah 4 rakaat sebelum duhur. Nabi berkata, innaha tuftahu abwabus sama. Siapa yang sholat qabliyah duhur 4 rakaat, pintu langit terbuka untuk mengabulkan hajatnya. Habis sholat duhur, ba'diyah duhur 4 rakaat, man hafadha. Siapa yang menjaga qabliyah duhri arba'an wa ba'diyah duhri arba'an, haruma alannar, diharamkan api neraka. Habis duhur ada kaulilah, jam tidur yang disunnahkan. Sunnah yang paling baik untuk tidur itu adalah setelah salat duhur. Bangun sebelum asyar. Begitu adzan asyar, qabliyah ghairu muakkad 4 rakaat. Rahimallah imra'an ahadun shalla qabla al-asyar arba'an. Allah akan merahmati orang yang qabliyah asyar 4 rakaat. Didoakan sama Rasulullah. Habis asyar, zikir sore. Karena menjelang malam ada banyak kejahatan. Itu kenapa pas mau maghrib pintu ditutup, jendela ditutup. Jangan sampai pas maghrib jendela dalam keadaan terbuka. Rumah Anda tidak aman. Wanita hamil nggak boleh maghrib dulu. Anak-anak nggak boleh di maghrib, karena itu saat bahaya yang tidak. Makanya tidak ada sholat setelah sholat asyar, karena di antara 2 tanduk setan. Kalau orang dulu kan nggak paham hadisnya ya, nggak boleh maghrib di luar, masuk ada kolong. Padahal nggak begitu Pak, tapi memang dilarang kita berada di luar saat maghrib, saat kejahatan sudah ditebarkan di muka bumi. Setelah maghrib kita sholat, habis sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Dari maghrib ke isya kita isi dengan baca Quran, baca buku, tilawah dan lain sebagainya. Sholat isya, habis isya 2 rakaat setelah isya. Inilah 24 jam sholat Rasul. Alhamdulillah. Ngapain hari Senin? Puasa. Apakah besok Bapak janji mau puasa? Awas lo ya.
Halo, Anda tahu kebiasaan Nabi? Puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Turfa'ul a'mal. Setiap amal akan naik fil yaumil isnain wal khamis, pada hari Senin dan Kamis. Semua naik ke langit dilaporkan kepada Allah. Pak uhibbu, dan beliau suka dalam keadaan shaim berpuasa. Maka biasakan puasa Senin dan kalau bisa lebih ayamul bid, tambah pertengahan bulan 13, 14, 15 kalender Hijriah. Masya Allah. Halo, kalau begini sifat sholat kita, inilah yang disebut zikir sebagai kekuatan mental dan spiritual. Setelah zikir adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang kedua az-zikrul maut, banyak mengingat mati. Apakah ada zikir saat mengingat mati? Harus ada tiap hari. Akhiru dzikra hadimil ladati yaknil maut, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia dengan cara banyak mengingat mati. Halo, mati itu sudah ada dalam dirimu loh tanda-tandanya. Yang pertama, putih rambutnya setelah hitam alias uban. Coba dibuka jilbabnya, hitung ubannya, sudah banyak belum? Berarti sebentar lagi. Yang kedua, zikir kematian itu dengan menjenguk orang yang sakit. Kenapa disunnahkan menjenguk orang yang sakit? Karena tanda-tanda kematian diawali dengan sakit. Yang ketiga, sering bertakziah ke kuburan, sering datang ke kuburan, mengingat mati. Karena orang yang dilembutkan dengan kuburan, dia ingat mati, insya Allah ia tidak akan terkecoh dengan dunia dan tidak mudah ditipu dengan dunia, karena dunia itu terlalu manis sampai membuat Anda diabetes. Dunia itu terlalu enak sampai Anda asam urat. Dunia itu lemah sampai Anda kolesterol. Banyak orang yang mabuk gara-gara dunia. Itu kenapa berhati-hati. Kematian mengajak kita kalau dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat dari. Zikir, perbanyak zikir. Ingat, jangan terlalu sibuk dengan dunia ini. Cepat atau lambat kita akan meninggalkannya. Cepat atau lambat kita akan membuangnya. Kita akan kembali kepada Allah. Itu kenapa orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan bekal yang cukup. Karena dunia bukan tujuan. Kalau memang dunia tujuan, Anda akan hidup selamanya. Faktanya kita dibatasi oleh umur. Ibu usianya berapa? Berapa? 50 pas. Pas banget. Tetangga saya kemarin meninggal 49. Iya, tetangga saya 49. Sebelahnya lagi meninggalnya 51. Ibu berapa? 50. Berarti tahun depan 51 ya kan? Ya Allah, kita nggak tahu lah ya, itu rahasia. Jamaah, zikir ya, berbanyak zikir. Ini akan menguatkan kita. Dunia bukan tujuan, dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Yang ketiga adalah pikir.
kalau hidup di dunia ini harus mengerahkan potensi-potensi yang ada agar tidak mudah putus asa. Masalah kerap terjadi, masalah itu ada aja, dan saya yakin saat ini Anda sedang punya masalah. Kelihatan kok agak-agak tenang tapi bebannya ada gitu. Halo, gak mungkin gak punya masalah, mesti ada. Kuncinya adalah pikir bagaimana menyelesaikan masalah dengan kita dikasih akal sama Allah untuk berpikir, bertahan di tengah kondisi yang luar biasa. Waktu COVID menyerang, bikin gue hampir tak punya harapan. Jadwal ceramah cancel di mana-mana. Otomatis amplop juga nggak ada, ya nggak sih? Ya Allah, sedangkan saya punya karyawan yang harus dibiayai, Pak. Apa yang terjadi? Mikir. Kalau mecat karyawan, mempertahankan aset, atau jual aset, mempertahankan karyawan. Bagaimana menggaji karyawan tidak ada penghasil? Akhirnya saya menjual aset, jual mobil tiap bulan untuk gaji karyawan. Wow. Awalnya punya mobil itu ada 10, dijual satu tinggal 2. Gak apa-apa. Saya pikir lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan karyawan. Karena karyawan juga butuh makan. Kalau tidak saya gaji saat COVID, bagaimana hidup mereka? Itu pikir, Pak. Apakah tidak stres? Ngapain stres? Ada Allah, jual aja yang ada. Ibu kalau lagi nggak punya duit, yuk kalau sudah dijual, bisa nggak sih? Ya udah, nggak usah banyak mikir, Pak. Kita manfaatkan potensi yang bisa kita lakukan, ya nggak? Ibu itu beli perhiasan, manfaatnya begitu. Ibu, ya nggak? Sekarang buat apa punya perhiasan saat darurat? Karena tidak semua orang bisa membantu kita. Kalau suami lagi sedih, ibu hibur. Sudahlah, Pak, nggak apa-apa, namanya juga COVID. Aku nggak ada kerjaan. Apa nggak tahu kan aku nyimpan uang selama ini. Sebelum COVID aku rajin nabung. Apa nggak tahu setiap uang belanja aku kurangin. Berapa, Mas? Alhamdulillah ada 5 miliar. Banyak kali, Mah. Disimpan di mana uangnya? Di pikiranku. Bagaimana kamu transfer dari sini? Mama menghayal ya. Jamaah, kita punya akal untuk berpikir. Jangan putus asa ya. Kalau ada masalah, hadapi dengan syukur dan sabar. Ingat, di balik berat masalahmu, ada orang yang lebih berat. Di saat kau terpuruk, ada orang yang lebih terpuruk. Saat kau merasa miskin, ada orang yang lebih miskin. Saat kau tak bisa makan, ada orang yang lebih tak bisa makan. Dengan begitu, pikiran kita sehat. Oh iya, Masya Allah, aku masih bersyukur. Tidak ada orang yang tidak punya jalan keluar selama bersama Allah. Insya Allah segala sesuatu dimudahkan. Zikir, zikir, zikir. 3 aspek inilah ketahanan kita. Semoga insya Allah kuat menghadapi fitnah akhir zaman.
Saat suami nggak punya uang, senyumin aja. Ada pak, nggak ada mah, nggak apa-apa. Mama nggak marah, enggak, paling juga ngambek. Ibu, syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan. Itu enak, iya gak sih? Kenapa? Kenyataannya enggak juga. Masya Allah. Baik, semoga perjuangan kita malam ini untuk tetap bertahan dengan Allah melihat situasi kondisi apapun, semua baik-baik saja. Selama dengan Allah, hidup akan dibuat bahagia. Baik, izin Pak DKM, sudah tiba di akhir acara. Kegiatan ini berakhir dengan wakaf Al-Quran. Apa itu wakaf Quran? Sedekah Quran yang kita sedekahkan ke pesantren dan masjid yang membutuhkan. Kami punya yayasan yang concern mencetak Quran, dan Qurannya kita sedekahkan ke pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, masjid-masjid di seluruh Indonesia. Kalau menemukan Quran kuning seperti ini, berarti ini Quran wakaf. Apakah ada dalilnya dari Rasulullah kita disunahkan untuk berwakaf Quran? Iya. Buat Anda yang pernah umroh atau haji, waktu di Mekah akan ditawarkan untuk beli Quran, dan Qurannya disedekahkan ke Masjidil Haram. Memang begitu sunnahnya. Nabi berkata, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada sedekah yang cepat mengabulkan doa, sedekah yang cepat menyelesaikan masalah, sedekah yang mengabulkan hajat Anda. Apa itu? Mushafun warathahu, sedekah mushaf atau sedekah Al-Quran. Saya buktikan kata Nabi. Kemarin ada jamaah 8 tahun nggak hamil, sudah 2 kali bayi tabung, maju ke depan ikut wakaf. Katanya Ustadz bilang wakaf bisa ngabulin doa. Bisa. Apa doanya Mbak? Saya ingin hamil, sudah 8 tahun menikah, belum ada keturunan. Saya doakan dengan doa Nabi Zakaria dan Ibrahim. Mbak bawa air, ada Al-Anbiya 30, wa ja'alna minal ma'i masyai'in. Hidup itu dari air. Saya ruqyah air ini, tolong minum air ini setelah sholat tahajud, jangan tinggalkan tahajud, campurkan dengan air galon agar banyak minumnya, sama mandi hujan. Seminggu kemudian dia WA, Ustadz saya hamil. Masya Allah. Ternyata sedekah Quran menghabulkan hajat. Nanti yang bersedekah jangan lupa berdoa. Apa hajat Anda? Apa doa Anda? Apakah ada penyakit, sedang sakit, punya penyakit yang belum sembuh, mendoakan yang sakit, kita doakan. Menikah belum punya anak, cukup umur belum ada jodohnya, dibukakan rezeki untuk berangkat umroh dan haji, kirim kepada orang tua yang sudah wafat, punya masalah dalam rumah tangga, mendoakan anak agar rezekinya lancar, menjual rumah tapi belum laku, dan didoakan dengan sedekah Quran, insya Allah dikabulkan. Nanti yang bersedekah
Saya akan mendoakannya, tetapi tidak bisa berjamaah satu persatu karena tiap orang hajatnya berbeda. Satu persatu saya doakan sesuai hajatnya. Bagaimana teknisnya? Satu Al-Quran wakafnya senilai 100.000. Satu Al-Quran 100.000. Nanti saya akan umumkan jumlah-jumlahnya. Yang cocok ikut, yang nggak cocok harus ikut. Artinya silakan pilih yang cocok. Kalau hari ini ada air putih yang mau didoakan, nanti kita doakan. Baik, saya umumkan jumlah wakafnya. Yang pertama, wakaf tertinggi senilai 30 Al-Quran dikali 100.000, total wakaf tertinggi senilai 3 juta. Buat jamaah yang mungkin punya rezeki 3 juta, boleh mewakafkan, dan 3 juta setara dengan 30 Al-Quran. Yang kedua, 20 Al-Quran dikali 100.000, 2 juta. Mungkin ada rezeki 2 juta, ingin titip wakaf Quran sejumlah 20 Al-Quran. Yang ketiga, 10 Al-Quran dikali 100.000, 1 juta. Mungkin ada rezeki 1 juta, berarti titip 10 Al-Quran. Yang keempat, 5 Al-Quran dikali 100.000, 500.000. Yang paling kecil, 2 Al-Quran dikali 100.000, 200.000. Pembayaran boleh transfer, kami siapkan nomor rekening, atau boleh cash. Yang punya doa, berdoa walaupun cuma dengan 2 Al-Quran, insya Allah sudah banyak yang dikabulkan. Tadi pagi kita di Inkupat, di masjid apa tadi? Lupa saya. Ada ibu-ibu yang sudah 2 kali ketemu saya. Kemarin ketemu sebulan yang lalu, saya minta doa, telinga saya mendengung terus. Alhamdulillah, setelah didoakan dan sedekah sudah sehat. Sekarang saya minta doa lagi yang kedua, insya Allah. Yakin Quran itu luar biasa. Tawasul dengan sedekahnya akan mengabulkan hajat Anda. Silakan tim menyebar, tawarin ibu-ibu. 2 Al-Quran boleh, 5 Al-Quran boleh, 10 Quran boleh, sampai ke atas. Yang sudah dicatat langsung menemui saya untuk didoakan. Catat kepada tim. Sambil menunggu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ibu, ada Mas Irfan di sini, ada Mas Sengki, ada Mas Budi. Bapak boleh dicatat. Tolong siapkan doanya. Hajatnya apa? Doanya apa hajatnya? Boleh. Yang pertama, dilancarkan rezekinya, dipermudah urusannya. Ilahi lafdulil firdausi Ya Allah, jadikan sedekah dan doa ini kelancaran rezeki beliau dan mudahnya urusan beliau. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Yang kedua, apabila beliau sudah menikah tapi belum ada keturunan, jadikan doa dan sedekah ini dikabulkan untuk segera punya anak. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك
salihin Rabbana hablana min kabulkan doa ini, kabulkan bertawasul dengan sedekah dunia agar hidup beliau segera melangit dan silakan yang sudah dicatat boleh maju. Ampunkan dosa dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan kekasih di pantai.